adalah kelanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sumur gelap di tengah padang pasir hingga bebas dari penjara. Bagaimana nasib buruk semuanya? Dan apakah yang terjadi setelah Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara? Saksikan bagian kedua dari kisah penuh pelajaran, fitnah, dan kebijaksanaan. Kisah nyata yang tercatat dalam Al-Quran, namun masih menyisakan misteri yang jarang dibahas. Ini bukan sekadar kisah nyata saja, tapi ini adalah warisan iman dan pelajaran hidup dari zaman para nabi. Selamat menonton. Legenda dan mitos Islam. Bab 2. Kisah nyata Nabi Yusuf alaihissalam. Kebebasan apakah menjadi lebih baik ataukah buruk? Ketika sang utusan menemui Nabi Yusuf, beliau memberitahu utusan tersebut bahwa ia tidak ingin dikeluarkan dari penjara, kecuali jika perkaranya telah jelas bahwa dirinya dipenjara dengan zalim, dan bahwa dirinya bersih dari tuduhan dusta yang ditujukan kepadanya. Maka Nabi Yusuf meminta utusan raja tersebut untuk menanyakan sang raja terkait dengan peristiwa para wanita yang melukai tangannya. Allah mengisahkan hal tersebut dalam firman-Nya. Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Mana tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka." Quran Surat Yusuf ayat 50. Kemudian sang raja menanyakan hal tersebut kepada para wanita itu. Mereka pun menceritakan kejadian yang sebenarnya dan mengakui bahwa Nabi Yusuf memiliki akhlak yang mulia. Maka ketika itu pula, istri, sang pembesar Zulaikha, menjelaskan perkara sebenarnya, yaitu bahwa Nabi Yusuf bebas dari segala tuduhan dan tidak menggoda dirinya, dan bahwa dia dipenjara dengan zalim karena tuduhan palsu. Dia mengaku demikian semata-mata agar suaminya tahu bahwa dalam perkara tersebut dia tidak sampai berbuat zina dengannya, namun hanya sebatas menggodanya. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya." Berkata istri Al-Aziz, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat." Quran Surat Yusuf ayat 51-52. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, akhirnya sang raja mengangkat Nabi Yusuf menjadi penasehat dan pembesarnya. Ketika memandang bahwa setelah masa 7 tahun kesuburan akan terjadi masalah di gudang makanan, Nabi Yusuf mengajukan permohonan kepada raja agar dia diangkat sebagai kepala bagian logistik, pergudangan, karena dia merasa memiliki kriteria hafiz dan alim, pandai menjaga dan memiliki ilmu, yaitu mampu menjaga tanggung jawab serta memiliki pemahaman dalam mengatur urusan dan masalah pergudangan. Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendahara negara, Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Quran Surat Yusuf ayat 55. Hal ini menjadi dalil dibolehkannya meminta kedudukan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya memiliki amanah dan kemampuan. Dalam riwayat ahli kitab disebutkan bahwa Raja Mesir tersebut memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada Nabi Yusuf. Saat itu dia berusia 30 tahun, lalu dia dikawinkan dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi. At-Chalabi meriwayatkan bahwa Raja Mesir tersebut memecat Kitfir dari jabatannya, lalu digantikan oleh Yusuf. Ada yang mengatakan bahwa setelah Kitfir meninggal, Yusuf menikahi mantan istrinya, Zulaikha, yang ternyata masih gadis karena sang suami ternyata tidak dapat menggaulinya. Ada pula yang mengatakan bahwa setelah Kitfir meninggal, sang raja memberikan jabatannya kepada Nabi Yusuf, lalu mengawinkannya dengan bekas istrinya, Zulaikha. Demikianlah Allah Ta'ala memberikan
Kekuasaan kepada Yusuf alaihissalam. Setelah sebelumnya dia hidup di penjara yang sempit, kini dia hidup terhormat dan memiliki kekuasaan yang besar di negeri Mesir. Itu semua tak lain sebagai ganjaran yang disegerakan bagi orang yang beriman, dan apa yang masih tersimpan untuk orang beriman pada hari kiamat, lebih besar dan lebih indah. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Quran Surat Yusuf ayat 56-57. Musim paceklik tiba. Setelah 7 tahun masa subur berlalu, tibalah saatnya musim paceklik tiba, menimpa seantero negeri Mesir. Orang-orang mulai berdatangan ke pusat kerajaan untuk mendapatkan bahan makanan. Termasuk di antara mereka yang datang meminta bantuan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang dahulu membuangnya ke dasar sumur. Setelah tiba, mereka segera menghadap Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak mereka sadari sama sekali bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang dahulu mereka buang ke dasar sumur, sebab kini dia telah memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam riwayat ahli kitab dikisahkan bahwa ketika tiba mereka bersujud kepadanya, Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, namun ketika itu dia tidak ingin mereka mengenalinya. Maka dia berpura-pura berkata keras kepada mereka dengan berkata, "Kalian mau jadi mata-mata, ya, yang ingin merampas kebaikan di negara ini." Lalu mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah, kami datang semata-mata, ingin mengambil jatah, makanan untuk kaum kami yang kelaparan. Kami dari suku Fulan dan anak Fulan. Kami 12 orang bersaudara, namun salah satunya telah tiada, sedangkan yang paling kecil sedang bersama bapak kami." Kemudian jatah makanan mereka dibagikan sesuai ukurannya masing-masing. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada mereka, jika tahun kemudian akan datang lagi, mereka diminta membawa serta saudara bungsunya, yaitu Bunyamin, yang tak lain adalah saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai penyemangat agar mereka membawa saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan mereka akan kebaikan yang dia berikan dalam menyambut mereka dan memenuhi permintaan mereka, yang mana hal tersebut tidak akan dia lakukan jika seandainya nanti mereka tidak datang membawa saudaranya. Maka saudara-saudaranya Yusuf pun berjanji membujuk sang bapa agar mengizinkannya ikut serta bersama mereka nanti. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan, dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Quran Surat Yusuf ayat 59-61. Lalu Yusuf alaihissalam memerintahkan para pegawainya untuk memasukkan kembali barang-barang yang dibawa oleh saudara-saudaranya, yang dijadikan sebagai alat penukar bahan makanan tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Tujuannya agar mereka mengembalikannya jika telah tiba di negeri mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam khawatir mereka tidak memiliki bekal untuk kembali lagi pada waktu berikutnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam merasa malu menerima barang tukaran dari mereka. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang barang yang mereka bawa sebagai alat tukar. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, "Masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi." Quran Surat Yusuf ayat 62.
Setelah tiba di negerinya, mereka menemui bapaknya dan menyampaikan apa yang mereka alami ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai saat itu mereka belum menyadari bahwa ia adalah Nabi Yusuf alaihi salam yang sebenarnya. Tak lupa mereka menyampaikan pesan Nabi Yusuf alaihi salam untuk membawa sang adik pada waktu kedatangan berikutnya. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan jatah makanan. Pada awalnya, sang bapak sangat keberatan memenuhi permintaan mereka, yaitu agar Bunyamin nanti ikut bersama mereka bertemu pembesar Mesir. Alasannya khawatir terjadi seperti yang dialami saudaranya dahulu, Yusuf alaihissalam. Padahal setelah Yusuf alaihissalam tiada, Bunyamin menjadi curahan kasih sayangnya. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan, gandum lagi, jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya, Bunyamin kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya, Yusuf, kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surat Yusuf, ayat 63-64. Kemudian ketika mereka membuka kantong bawaannya, mereka mendapatkan barang tukaran mereka telah dikembalikan. Hal ini membuat mereka semakin terdorong untuk mendesak sang bapak agar mengizinkan Bunyamin ikut bersama mereka. Mereka sampaikan kepada sang bapa bahwa kebaikan Yusuf yang sangat banyak, mulai dari menerima mereka dengan baik, memenuhi takaran jatah makanan, dan terakhir mengembalikan barang tukaran mereka. Dan kalau Bunyamin ikut serta, jatah makanan yang akan mereka dapatkan pun akan bertambah, karena jatah makanan itu akan diberikan berdasarkan jumlah orang yang membawa hewan untuk mengangkutnya, sehingga mereka akan dapat lebih memenuhi kebutuhan makan keluarga mereka. Mereka pun meyakinkan sang bapa bahwa mereka akan menjaga si bungsu tersebut. Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan, gandum, seberat beban seekor unta." Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Quran Surat Yusuf ayat 65. Setelah saudara-saudara Yusuf alaihissalam terus mendesaknya, sementara di sisi lain kaumnya membutuhkan jatah makanan yang cukup, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Bunyamin ikut serta, namun dengan syarat agar saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersumpah kepada Allah akan membawa kembali Bunyamin kepadanya. Maka mereka pun menerima syarat itu dan bersumpah kepada Allah untuk itu. Maka ketika waktunya tiba setelah itu, dengan bertawakal kepada Allah dan menyandarkan segala nasib kepadanya, Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Bunyamin untuk ikut serta meminta jatah makanan kepada kerajaan. Allah Ta'ala mengisahkan hal tersebut dalam firman-Nya. Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Quran Surat Yusuf ayat 66. Berangkat kembali mengambil jatah makanan. Singkat cerita, setahun setelah kedatangan mereka dari negeri Mesir untuk mengambil jatah makanan yang pertama, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berangkat kembali ke Mesir untuk mengambil jatah makanan berikutnya. Kali ini Bunyamin ikut serta bersama mereka. Sebelum berangkat, Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya agar mereka masuk negeri Mesir lewat jalur yang berbeda satu sama lain.
Hal itu untuk menghindari ain atau pandangan dengki, mengingat mereka rata-rata berwajah tampan. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan hanyalah hak Allah, kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Quran Surat Yusuf ayat 67. Setibanya di negeri Mesir, mereka segera menemui Yusuf alaihissalam dan tak lupa membawa serta Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengajak saudara kandungnya, Bunyamin, untuk berbicara secara khusus tanpa didampingi saudara-saudaranya. Saat itulah dia memberitahukan kepadanya bahwa dirinya adalah Yusuf alaihissalam, saudara kandungnya sendiri. Kemudian dia jelaskan segala kejadian yang dia alami. Namun dia meminta kepada Bunyamin untuk merahasiakan dahulu masalah ini kepada saudara-saudaranya. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku, ini adalah saudaramu. Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Yusuf ayat 69. Siasat menahan Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam mencari siasat agar Bunyamin dapat dia tahan dan tidak ikut pulang bersama mereka. Maka dia memerintahkan pegawainya untuk memasukkan tempat minum kerajaan ke kantong makanan yang menjadi jatah Bunyamin. Setelah itu ada teriakan yang diarahkan kepada rombongan saudaranya Yusuf alaihissalam yang menuduh mereka telah mencuri sesuatu. Mereka bertanya tentang barang yang dicuri. Dijawab bahwa yang dicuri adalah tempat minum milik raja, dan mereka dijanjikan bahwa siapa yang dapat mengembalikannya akan diberi jatah makanan seberat beban unta. Tentu saja saudara-saudara Yusuf kaget karena tidak merasa mencuri, dan mereka merasa tidak memiliki tujuan sama sekali berbuat kejahatan dengan kedatangan mereka ke sana. Maka, tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Quran Surat Yusuf ayat 70-73. Untuk meyakinkan ucapannya, mereka berjanji bahwa siapa saja yang padanya ditemukan tempat minum tersebut, maka orang itulah yang langsung menjadi tebusannya, ditawan atau dijadikan budak. Demikianlah Allah mengaturnya sedemikian rupa. Kalaulah saudara-saudara Yusuf alaihissalam tidak mengatakan demikian, niscaya Nabi Yusuf alaihissalam tidak dapat menahan adiknya berdasarkan undang-undang kerajaan Mesir saat itu. Maka dimulailah pemeriksaan satu demi satu kantong-kantong makanan mereka. Untuk menghindari kesan rekayasa, pemeriksaan diawali dari saudara yang terbesar. Dan sebagaimana telah direncanakan, tempat minum tersebut didapatkan di kantong milik Bunyamin. Saudara-saudaranya langsung berkomentar, "Kalau sekarang dia mencuri, begitu juga dahulu saudaranya, Yusuf pernah mencuri." Saat itu Yusuf alaihissalam berkata dalam hatinya, "Sifat-sifat kalian lebih buruk, Allah yang lebih mengetahui apa kalian sampaikan." Diriwayatkan bahwa Yusuf alaihissalam pernah mencuri patung milik kakek dari ibunya, dan kemudian dia hancurkan. Mereka berkata, "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?" Mereka menjawab, "Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya."
tebusannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu, ada lagi yang lebih mengetahui. Mereka berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya, dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk, kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Quran Surat Yusuf ayat 74-77. Namun, mengingat pesan sang bapa untuk menjaga Bunyamin, mereka meminta kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar tidak menahan Bunyamin dengan alasan bahwa bapaknya telah tua, renta. Sebagai gantinya mereka siap menyerahkan salah satu saudara yang lainnya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak menerima usul mereka dengan alasan bahwa dia tidak akan membebaskan pelaku dan menawan orang yang bebas, karena itu berarti perbuatan zalim. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Yusuf berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Quran Surat Yusuf ayat 78-79. Akhirnya mereka putus asa untuk dapat membawa pulang Bunyamin. Padahal mereka telah berjanji untuk membawanya pulang serta tidak lalai seperti yang mereka lakukan terhadap Yusuf alaihissalam. Karena itu saudara mereka yang paling besar bernama Rabil merasa tidak mampu menghadap bapaknya karena janji yang telah mereka ucapkan kepadanya. Lalu dia memerintahkan saudara-saudaranya yang lain untuk pulang, sedangkan dia tetap tinggal di Mesir, sampai bapaknya mengizinkannya untuk pulang, atau dia dapat membawa pulang adiknya. Dia pun berpesan kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya. Dan jika bapaknya tidak percaya, mintalah kepadanya untuk bertanya kepada orang-orang penduduk kampung yang juga mengetahui kejadian tersebut, karena berita perkara tersebut telah tersebar di kalangan orang-orang yang datang ke istana untuk meminta bantuan jatah makanan. Maka tatkala mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga, mengetahui barang yang gaib. Quran Surat Yusuf Quran Surat Yusuf ayat 80-81. Maka ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam telah tiba di negerinya dan menghadap bapaknya, lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya, sang bapak jelas tak dapat mempercayainya. Yang di satu sisi karena sang anak Bunyamin bukanlah anak yang memiliki mental pencuri selama yang dia kenal. Yang kedua selain itu, karena mereka saudara-saudara Yusuf telah melakukan kelalaian terhadap Yusuf alaihissalam. Kesedihan mendalam sang bapa. Namun demikian sang bapak merasa tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali bersabar dan berharap kepada Allah agar mengembalikan mereka semua.
Yusuf, Bunyamin, dan Rabil kepadanya. Dia maha mengetahui betapa perasaan yang dia rasakan dengan berpisah dari orang-orang yang dicintainya. Saat itu ingatan terhadap Yusuf alaihissalam bangkit kembali. Kesedihannya memuncak, bahkan saking dalamnya kesedihan yang dirasakan selama ini, kedua matanya menjadi buta. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam sangat kasihan dengan penderitaan yang dialami sang bapa. Mereka menasehatinya agar tidak terlalu memikirkannya sedemikian rupa, sehingga dapat menjadikan dirinya semakin lemah. Mereka meminta agar sang bapa memperhatikan dirinya. Namun sang bapa mengadukan semua keluh kesahnya kepada Allah, dan dia yakin akan pertolongan dan jalan keluar yang akan Allah berikan, dan bahwa dirinya akan dapat melihat Yusuf alaihissalam kembali. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Yusuf ayat 83. Setelah itu, sang bapak memerintahkan anak-anaknya untuk terus mencari informasi tentang Yusuf alaihissalam dan saudaranya, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena itu bukan ciri orang yang beriman. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang lagi, membawa barang-barang tak berharga untuk ditukarkan dengan makanan bagi keluarga mereka, karena musik paceklik dan kondisi sulit yang mereka alami, serta jumlah keluarga mereka yang banyak. Lalu mereka menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan menjelaskan keadaan mereka. Mereka memohon kepada Yusuf alaihissalam agar menerima barang tukaran mereka walau tak berharga, dan meminta kepadanya agar jatahnya dipenuhi dan diberikan sedekah pula. Menyingkap rahasia tatkala Yusuf alaihissalam melihat kondisi mereka yang sudah sedemikian rupa, timbul rasa iba pada dirinya. Maka dia pun bermaksud memperkenalkan siapa dirinya kepada mereka. Lalu dia buka penutup kepalanya dan menampakkan tanda-tanda dirinya yang mereka kenal, seraya berkata kepada mereka, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Quran Surat Yusuf ayat 89. Saat itu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam terperangah. Mereka baru sadar bahwa orang di hadapan mereka adalah Yusuf, padahal sudah berkali-kali sebelumnya mereka bertemu dengannya namun tak mengenalinya. Maka mereka ingin menegaskannya. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Quran Surat Yusuf ayat 90. Yusuf menjelaskan bahwa dirinya adalah Yusuf, orang yang dahulu pernah kalian perbuat sesuatu kepadanya. Untuk memperkuat ucapannya, dia mengatakan bahwa orang di sebelahnya adalah saudaranya. Dia menyatakan bahwa apa yang dia dapatkan dari semua ini semata-mata adalah karunia dari Allah Ta'ala sebagai buah dari kesabaran dan ketakwaannya yang tidak akan Allah sia-siakan. Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Yusuf ayat 91. Saat itulah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengakui keutamaan yang dia miliki dan tidak mereka miliki. Mereka mengakui perbuatan salah mereka, namun tidak ada dendam di hati Yusuf alaihissalam. Setelah hari itu, dia tidak lagi mencela perbuatan mereka. Bahkan dia mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan saudara-saudaranya
untuk mengantarkan baju yang dia kenakan kepada bapaknya dan menempelkannya pada kedua matanya. Atas izin Allah, kedua matanya dapat melihat kembali seperti sedia kala. Hal ini merupakan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam dan bukti kenabiannya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan saudara-saudaranya untuk membawa sanak keluarga mereka ke negeri Mesir, agar mereka mendapatkan kebaikan dan dapat berkumpul kembali setelah sebelumnya berpisah sekian lama. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu tempelkanlah ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. Quran Surat Yusuf ayat 93. Ketika rombongan tersebut dalam perjalanan pulang kembali ke negerinya, Nabi Yakub alaihissalam telah mencium aroma Yusuf alaihissalam. Diriwayatkan oleh Ats-Tsauri bahwa aroma Yusuf alaihissalam telah tercium dalam jarak 3 hari perjalanan. Al-Hasan al-Basri berkata bahwa jarak mereka ketika itu 80 farsakh, dan saat itu usianya 80 tahun sejak dia berpisah dengannya. Namun Nabi Yakub alaihissalam telah memperkirakan bahwa keluarganya tidak mempercayainya, dan benar saja keluarganya menuduhnya hanya mengoceh. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Quran Surat Yusuf ayat 94-95. Beberapa waktu kemudian, rombongan tersebut datang membawa berita gembira, dan mereka langsung menyerahkan serta menempelkan baju milik Yusuf alaihissalam ke wajah sang bapa. Maka serta-merta penglihatannya dapat berfungsi kembali. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya bahwa dirinya mengetahui semua perkara itu dari Allah. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, "Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?" Quran Surat Yusuf 96. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya meminta kepada bapaknya untuk memohonkan ampun kepada Allah atas apa yang mereka perbuat terhadap Yusuf alaihissalam dan penderitaan yang dialami bapaknya. Maka Nabi Yakub berjanji akan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Dalam salah satu riwayat dia menundanya hingga waktu sahur, karena itulah waktu yang mustajabah. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jarir disebutkan bahwa Umar bin Khattab suatu hari datang ke masjid. Lalu dia mendengar suara orang berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menyeru kepadaku, lalu aku penuhi. Engkau telah memerintahkan aku, lalu aku taati. Ini adalah waktu sahur, maka ampunilah aku." Ternyata suara tersebut bersumber dari rumah Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia bertanya tentang masalah tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi Yakub menunda memintakan ampunan untuk anak-anaknya hingga waktu sahur. Sebagaimana perkataannya, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku." Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, "Dan yang memohon ampun di waktu sahur." Quran Surat Ali Imran ayat 17. Pertemuan mengharukan. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam dan anak cucunya berangkat menuju negeri Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Setibanya di perbatasan negeri Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut mereka dengan bala tentara yang dipersiapkan oleh raja sebagai penghormatan atas kedatangan Nabi Israel atau Yakub alaihissalam. Kemudian mereka bersama-sama memasuki negeri Mesir dengan aman. Setibanya di sana, kedua orang tuanya dipersilahkan duduk di singgasana miliknya, dan kemudian semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penghormatan kepadanya. Ketika itulah Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya bahwa kini semua mimpi yang dahulu pernah dia sampaikan terbukti setelah tipu daya setan yang merusak hubungannya dengan saudara-saudaranya. Bahkan kini dia memiliki kedudukan serta
kemampuan menakbir mimpi. Semua itu dia akui semata-mata karena karunia dari Allah Ta'ala. Sebagai pelengkap kenikmatan yang dia dapatkan, Nabi Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah agar dia dimatikan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang syaleh. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sujud sebagai penghormatan disyariatkan dalam ajaran sebelum kita, dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan." Quran Surat Yusuf ayat 100. Ada beberapa riwayat tentang masa berpisah antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan lamanya 83 tahun. Ada pula yang mengatakan 53 tahun. Sementara ahli kitab mengatakan lamanya 40 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam sendiri selama menduduki posisi tersebut mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah. Makanan yang berada di bawah kepemilikannya dijual kepada penduduk Mesir dengan berbagai harta benda yang mereka miliki, bahkan akhirnya mereka membelinya dengan dirinya sendiri sehingga mereka menjadi budaknya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memerdekakan mereka dan membebaskan tanah mereka dengan syarat mereka bekerja dan 5% dari hasil yang mereka dapat diserahkan untuk raja. At-Salabi berkata bahwa selama musim paceklik berlangsung, Nabi Yusuf alaihissalam berupaya untuk tidak kenyang, agar dia tidak lupa nasib orang-orang yang lapar. Dia hanya makan sekali saja di siang hari. Hal itu menjadi tradisi penguasa setelah itu. Ibnu Katsir berkata, demikian pula dilakukan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia tidak ingin merasakan kenyang hingga musim paceklik berlalu dan berganti dengan musim subur. Wafatnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub tinggal di negeri Mesir bersama anaknya Yusuf alaihissalam selama 17 tahun. Kemudian dia meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia berwasiat kepada Yusuf alaihissalam agar dimakamkan di sisi kedua orang tuanya, Ishak dan Ibrahim. Maka jenazahnya dibawa ke negeri Syam, lalu dimakamkan di Goa, tempat dikuburkannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihissalam. Selain itu, sebelum meninggal, Nabi Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya untuk bertauhid, yaitu memeluk agama Islam yang merupakan agama para nabi alaihimussalam. Hal tersebut dikisahkan dalam firman Allah Ta'ala, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Setelah beberapa lama kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyusul bapaknya. Ketika ajal hendak datang menjemput, dia berwasiat kepada saudara-saudaranya untuk membawa serta jenazahnya apabila mereka keluar dari negeri Mesir dan dikuburkan bersama bapak-bapaknya di negeri Syam. Jenazahnya diawetkan kemudian disimpan di dalam peti dan terus berada di Mesir, hingga kemudian dibawa keluar pada zaman Nabi Musa alaihissalam, lalu dikuburkan di sisi bapak-bapaknya sebagaimana akan dijelaskan video kami kemudian. Saat wafat Nabi Yusuf alaihissalam berusia 110 tahun. Dari sumur gelap di padang pasir pada part 1 hingga menjadi raja di istana megah di Mesir, kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita bahwa takdir Allah selalu bekerja dalam diam, penuh misteri, namun tak pernah salah sasaran. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi juga pelajaran hidup, bahwa kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran akan selalu menemukan perjalanan menuju cahaya. Terima kasih telah menonton episode kali ini di channel Legenda dan Mitos Islam. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe,
agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah luar biasa lainnya dari sudut Islam yang penuh hikmah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan kebersamaan, setiap legenda, setiap kisah menyimpan pesan ilahi yang menanti untuk diungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.